Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa fungsi yang terkait dengan layer ini. Sekarang tinggal 1, 2, 3, 4, tinggal 4 fungsi ini ya. Sorry, 1, 2, 3, 4. Oh ya, tinggal 4. Yang pertama adalah frame blending, yang kedua adalah motion blur, yang ketiga adalah adjustment layer, kemudian yang keempat adalah 3D layer. Nah, kita mulai dari yang frame blending terlebih dahulu. Nah, untuk untuk lebih jelasnya silahkan bikin project baru. Kita akan mencoba untuk memahami ini, untuk memahami penggunaan 4 fungsi ini seperti apa itu dari project yang kita buat ini. Kalau sudah, sekarang coba diimport sebuah gambar, bukan gambar, sorry, maaf, video. Sebuah video sebagai footage, kita masukkan ke project. Kemudian kita buat sebuah komposisi baru. Oke, mungkin HDTV ya. Kita pakai yang HDTV boleh. Kemudian waktunya 25 detik. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan adalah menarik video ini ke bagian layer seperti biasa, atau mungkin ke sini langsung juga bisa. Nah, kita akan mencoba untuk mengetes bagaimana cara penggunaan dari frame blending ini. Nah, frame blending ini biasanya dipakai buat motion video gitu. Motion di sini maksudnya nambahin motion gitu. Nambahin motion itu maksudnya di sini adalah ketika kita misal dalam sebuah contoh kasus kita pengen membuat video itu jadi fast forward gitu, atau mungkin jadi istilahnya jadi slow motion. Nah, ini kita bisa memanfaatkan tools yang satu ini. Nah, kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh bagaimana caranya. Yang pertama, video yang sudah kita tarik tadi diklik kanan. Kemudian kita ambil bagian mana ya? Saya agak lupa. Time. Nah, ini. Enable time remapping. Oke. Nah, nanti akan muncul titik 2 kayak gini. Nah, kalau kita lihat kayak gini ya. Kalau kita lihat akan muncul eh, opsi baru, akan muncul properti baru yaitu time remap. Nah, coba untuk sekarang kita play terlebih dahulu. Ini video wajarnya mungkin kurang lebih kayak gini. Oke. Nah, pada suatu bagian tertentu kita pengen untuk membuatnya menjadi slow motion. Gimana caranya? Mungkin kita cek dulu, mungkin mau di slow motion di bagian mana. Mungkin mulai dari sini. Oke, karena mulai dari sini, sorry, kita inspeksi lagi. Oke, sampai itu. Kita ulang ya. Mulai dari, oke, sini. Saya tandai nih, add or remove keyframe at current time. Kita ngambil di sini. Kita klik di sini, kemudian nanti di sini akan muncul titik penanda baru. Kemudian kita play lagi, kira-kira sampai di mana? Oh, sampai di situ. Oke, kira-kira nanti sampai di bagian ini. Nah, mungkin sampai di bagian ini, kemudian kita kasih tanda. Jadi mulai dari bagian ini sampai bagian ini nanti akan dibuat slow motion. Nah, kemudian ini sorry, projectnya saya tutup, saya bikin sampai 12 detik aja ya. Nah, gini. Nah, gimana caranya biar slow motion? Nah, karena kita sudah tandai nih, karena time remap-nya sudah kita tandai, pertama kita pantau dulu. Bentuknya sekarang kayak gimana? Kita spasi lagi, nah kayak gitu kan. Nah, sekarang kita tandai, kemudian tandanya ini kita geser. Mungkin sampai di sini. Nah, ini berarti slow motion nih, karena saya tarik ke sana ya.
Sekarang kita cek. Tek, 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 tek. Nah, sayangnya slow motionnya itu patah-patah. Kita lihat ya tadi ya. Kalau tadi lancar ya sebelumnya. Sebelum kita tarik videonya lancar seperti biasa. Nah, begitu memasuki slow motion, nah ini jadi lambat. Jadi melambat. Nah, oleh karena itu kita butuhkan yang namanya ini frame blending. Kita cek ya. Kita klik. Oke. Apakah sudah berefek? Kita coba dulu. Kita mulai dari sini, kemudian di play. Ternyata masih belum berefek. Lah kenapa kok belum berefek? Lah karena belum kita klik di bagian sini nih. Enables frame blending for all layers with frame blend switch head. Jadi ini akan mengaktifkan frame blending untuk semua yang ditandai. Untuk semua untuk semua layer yang ditandai dengan frame blending. Nah, sekarang kita klik oke, kemudian kita coba lagi. Nah, sudah lebih halus, akan tetapi masih agak kasar gitu ya. Nah, ini ada opsi lain nih. Kita klik lagi, silahkan. Nah, kemudian kita play. Nah, sudah lebih halus kan? Oke, logically kurang lebih seperti itu time blending. Jadi time blending itu fungsinya adalah untuk memperkirakan sorry, ini kok jadi kayak gini ya? Kita batasi dulu. Oke, sampai di sini. Salah saya nariknya, harusnya yang bawah. Oke, kita ulangi. Set. Oke, jadi itulah frame blending fungsinya untuk istilahnya memperkirakan gerakan sebuah pixel. Jadi pixel itu dia itu mau bergerak kemana biar transisinya itu menjadi lebih halus. Mungkin tadinya kalau kita tarik di sini, kalau kita tarik sebelum kita tarik ya, sebelum kotak diamondnya ini kita tarik, indikatornya ini sebelum kita tarik, maka dia frame rate-nya misalkan 29 ya. Berarti kan 29 fps. Tapi setelah kita tarik 29 fps tadi jadi ini, jadi gapnya jadi gede. Jadi 1 detik udah bukan 29 fps lagi, melainkan mungkin beberapa fps. Nah, untuk ini lagi, untuk merestore itunya lagi, merestore apa namanya fps-nya lagi, kita butuh frame blending ini tadi. Jadi posisinya diperkirakan supaya posisi pixelnya diperkirakan supaya jadi lebih halus gerakannya. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh untuk yang frame blending. Nah, sekarang yang satunya nih, motion blur. Kalau motion blur gimana? Motion blur gini. Saya berikan sebuah contoh di sini, saya bikin sebuah teks, klik kanan, new, kemudian teks. Oke, misal kita tulis slow motion gitu ya. Tolong ini ya, diingat untuk ganti teks di karakter ya. Kemarin seperti yang saya kok ganti teks apa namanya? Ganti color itu di bagian karakter. Kemudian dipilih warnanya apa. Nanti silahkan bebas warnanya suka-suka aja. Kemudian saya tarik ke sana. Sorry. Ini saya ubah ke 0,0,0 dulu. Oke. Di titik sorry, bukan ini ya. Di detik ke 0. Saya ganti ke detik ke 0. Di detik ke 0 teksnya saya kasih di luar sini. Kemudian di bagian sini saya klik. Di bagian sini ada transform ya. Kemudian ada position. Nah, posisinya ini kita klik dulu. Klik. Nah, oke. Sekarang muncul penanda position di sini. Jadi ketika detik ke 0 teksnya berada di sini. Sekarang saya ganti pas detik ke
ini. Oke, sebelum detik keempat, saya geser teksnya ke sana. Oke, mungkin segini. Nah, selanjutnya coba kita, oke, udah secara otomatis ketika berpindah itu udah kerekam ya di sini ya. Kalau mau dihilangin tinggal klik ini. Tapi kalau mau diulangi lagi, klik ini, kemudian baru ditarik. Biar posisinya posisi baru. Oke, nah sekarang kita tutup, kita replay lagi ya. Kita replay dari awal. Spasi, oke. Oh, sorry. Kurang nampak. Kita bikin mulainya itu dari sini. Di positionnya saya ganti lagi ya. Oke, jadi pas di sini masih 0,0,0. Pas di sini masih detik ke 0 maksud saya. Kok salah lagi. Maksudnya pas posisi keyframe-nya di sini berarti teksnya masih di sini. Kemudian saya geser ke sini, dia akan keluar ke tengah layar. Cek gitu ya. Kita coba lagi. Oke, kemudian saya spasi. Nah, seperti itu. Patah-patah nggak tadi tulisannya? Kita lihat, kita ulang ya. Perhatikan dengan baik-baik. Nah, patah-patah kan? Kayak ada gap gitu loh. Jadinya tek 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 tek, tek sampai akhirnya sampai di sini. Nah, ini bisa kita akali dengan menggunakan ini, motion blur. Caranya gimana? Kita klik. Kalau sudah kita klik ini, baru kemudian kita aktifkan enable motion blur. Klik. Nah, tandanya biru. Ini frame blendingnya aktif, kemudian enable motion blur-nya juga aktif. Sekarang kita cek perbedaannya seperti apa. Spasi. Set. Nah, kelihatan seperti halus gitu ya. Lebih halus dibandingkan yang tadi. Nah, ini fungsi dari slow motion. Jadi membuat pixel-pixel perpindahan supaya nanti kelihatan ada transisinya gitu. Nggak kayak tadi patah-patah sebelumnya. Kalau nggak percaya kita klik ini lagi, terus kita play lagi. Pasti hasilnya tetap patah-patah. Tek 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 tek. Ah, nggak kelihatan. Ini ya agak patah-patah ya. Itulah kenapa penting untuk menggunakan enable motion blur. Oke. Ingat, semua ketika ini dan ini diaktifkan, ketika si enable motion blur ataupun enable frame blending ini diaktifkan, artinya semua layer di sini nanti kalau misalkan ada banyak layer gitu ya, semua layer yang ditandai dengan enable motion blur dia akan dimodifikasi oleh si After Effects ini. Begitu juga dengan yang satunya, yang ini frame blending. Ketika semuanya ini ya, ketika ada banyak layer yang kita kasih frame blending, dia akan terdampak oleh enable frame blending ini. Kurang lebih seperti itu. Set. Oke. Spasi. Nah, kita sekarang lanjut lagi. Kita coba yang berikutnya, adjustment layer. Nah, ini fungsinya buat apa? Mari kita coba praktekkan. Kita klik kanan di sini, kemudian new, kemudian bikin adjustment layer. Nah, nanti secara otomatis dia akan ada ininya ya, akan ada switch adjustment layernya, bisa kita hilangkan. Kalau kita hilangkan nanti jadinya putih kayak gini, soalnya dia di layer paling atas, jadi paling nggak kelihatan, paling
harusnya paling kelihatan, tapi kalau kita klik ini jadi transparan. Soalnya adjustment layer ini berfungsi sebagai efeknya saja. Oleh karena itu untuk lebih jelasnya kita pakai contoh saja. Silahkan buat adjustment layernya terlebih dahulu. Kalau sudah, kita masuk ke sini, property panel, kemudian cari effect and preset. Nah, seperti ini. Kita coba pakai efek dan preset yang namanya kontras. Misal ya, kontras. Kita cari, search, kita ketik kontras, kemudian masukkan kontras luminance ini ke bagian adjustment layer. Nah, apa yang terjadi? Nah, warnanya berubah kan? Sekarang kalau kita play, nah jadi lebih terang kayak gini. Nah, kita bisa modifikasi itu, misalkan warnanya jadi kayak gini nanti. Nah, kita bisa turunkan. Kayak gini. Oke, kemudian kita enter. Kita spasi, sorry. Kita spasi. Nah, warnanya akan berubah. Sekarang coba cek, ini saya taruh di atas. Kemudian saya replay. Set. Oke. Jadi adjustment layer ini kalau kita lihat dari fungsinya, ya, adjustment layer ini fungsinya untuk misalkan kita punya sebuah efek kayak gitu ya. Kemudian kita berikan efek itu ke adjustment layer, maka semua layer yang berada di bawahnya adjustment layer ini akan ikut kena efeknya. Jadi kita nggak perlu ngedit-ngedit yang bawah nih, cukup ngedit adjustment layernya aja, semua yang berada di bawahnya akan terdampak. Nah, cara ganti efeknya gimana? Misal kita klik adjustment layer, kemudian kita delete ya, FX auto kontrasnya ini kita delete. Delete mana delete? Kita klik aja, kemudian delete gitu. Tekan delete, kemudian curve kita tekan delete. Nah, tadinya mungkin kayak gini. Terus kita kasih efek yang lain gitu, misal auto kontras ke adjustment layer. Nah, sekarang kita coba play dari awal. Sorry, saya ini dulu ya, play clipnya. Oh, jangan auto kontras ding. Yang bisa kita otak-atik apa ya? Sorry, saya delete lagi ya. Saya klik delete, kemudian saya kasih brightness and contrast mungkin. Oh iya benar, brightness and contrast. Sekarang yang lebih ketara nih. Brightness-nya saya tambah mungkin, atau saya kurangi. Nah, mungkin jadi kayak gini. Kemudian masuk ke kontras. Kontrasnya juga saya tambahkan. Oke. Nah, sekarang kita play. Spasi. Nah, sekarang semua ini ya, semua semua frame akan terdampak dengan brightness dan kontras. Semua frame, tapi khusus layer untuk yang di bawahnya ya. Jadi adjustment layer ini berfungsi untuk memodifikasi semua layer yang berada di bawahnya tanpa harus tanpa harus mengubah layer-layer yang berada di bawahnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk. Oh belum, masih ada satu lagi. Adjustment layer, kemudian satu lagi 3D layer. Oke, 3D layer belum saya jelaskan. Oke, bayangkan ini sebuah teks nih. Emang teks sih, jangan ini. Bukan dibayangkan lagi, ini emang teks. Terus kita beri 3D effect. Klik. Apa yang terjadi? Melihat perbedaannya? Ada ya? Kalau kita klik ini, apa yang beda? Nggak ada
sumbu nggak ada sumbu Z. Adanya sepertinya XY. Kita klik lagi, nambah lagi. Nah, jadi 3 dimensi nih. Jadi 3 dimensi nih. Nah, sekarang kita coba posisinya saya ganti. Sorry, bukan Z-nya ya, sorry, Ctrl Z. Saya rotasi. Rotasi Z-nya saya ganti. Kayak gini. Tadi nggak ada Z ya, tadi adanya XY. Sekarang kita ganti kayak gimana tuh. Oh sorry, salah. Kita masukkan ke 0, sorry. Pas di sini, pas di detik ke 0, kita bikin rotasinya itu 0. 0. Oke, kemudian ditanda ini pakai ini. Klik. Kemudian pas di sini, pas di sini rotasinya kita ganti. Pas di bagian sini. Oke, kita ganti mungkin rotasinya jadi gini. Jadi agak miring. Oke, nah gini. Kemudian kita otomatis tertandai ya. Kemudian kita play. Nah, kurang lebih kalau 3D itu seperti itu. Jadi 3D itu fungsinya adalah yang pertama untuk ini apa namanya? Ya membuat yang tadinya 2 dimensi, menjadi 3 dimensi. Teks ini aslinya kan ini ya, apa namanya? 2 dimensi ya. Ketika kita tambahin ini jadi nambah satu sumbu lagi, sumbu Z. Kita cek lagi ya. Saya hilangkan nih. Klik. Oh, mana? Kita cek ya. Ini tadi ada X, Y, Z. Sekarang kita hilangkan. Klik. Apakah ada X, Y, Z? Ternyata nggak ada. Seperti itu. Kalau kita klik lagi. Klik. Oke. Ada X, Y, Z-nya ternyata. Misal kita rotasi sumbu Y-nya kayak gimana? Nah, kayak gitu. Kalau kita rotasi sumbu X, nah kayak gitu. Jadi ini nanti diibaratkan menjadi objek 3 dimensi. Kalau kita aktifkan ini ya, kalau kita aktifkan 3D layer. Oke, kita kembalikan lagi seperti semula. Kita bikin 2D saja biar nggak pusing. Oke, Ctrl Z. Oke, sampai rotasinya kayak gini. Oke, mungkin di sini saya tandain dulu rotasinya. Klik. Kemudian saya naikkan. Sorry kok yang ini sih. Ini saya hapus berarti. Delete. Kemudian pas di sini saya tandai mungkin kayak begitu ya. Nah, oke. Kita cek ya. Spasi. Oke. Nah, ini kurang lebih bagaimana kita menggunakan si timeline beserta layer-layer ini ya. Layer dan efek bukan efek ya, istilahnya switch-switch yang ada di sini, fungsi-fungsi yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kita akan lanjutkan lagi. Kita akan membahas bagian layer yang lain di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.